Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Baik Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat ridhonya, juga nanti juga diakui sebagai umatnya. Ridhonya Allah maksudnya, umatnya Kanjeng Nabi. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, supaya ini bisa paham nanti. Ini masalah keutamaan niatnya. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Karena niat yang benar nanti hasilnya akan bagus pula. Niat yang benar saja kadang tingkah lakunya tidak benar. Apalagi kalau niatnya itu tidak bagus, tingkah lakunya pasti juga akan tidak bagus juga. Niat yang benar pun bisa terpeleset ke dalam yang tidak bagus, apalagi niat yang tidak benar. Nah, keutamaan niat ini sangat penting sekali, ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan ini harus ada niatnya. Innama a'malu binniyat, katanya kan seperti itu. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridhoannya. Ini yang dimaksudkan dengan kehendak itu adalah niat. Sebuah hadis menerangkan, barang siapa, ya, bahwasannya amal perbuatan itu disertai dengan niat, setiap orang memperoleh sesuatu dari niatnya. Dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu semata kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berniat hijrah karena keinginan duniawi, kecintaannya kepada duniawi, atau kecintaannya ingin memiliki istri yang cantik atau ingin memiliki harta benda, maka hijrah itu niatnya bukan karena Allah, tetapi karena dorongan nafsu. Ini yang bahaya, karena nafsu ini cenderung perbuatannya itu kurang benar. Rasulullah SAW, ya, ini mengatakan atau bersabda, ada 4 macam, ya, manusia, ya, ada 4 macam golongan manusia. Ya, itu yang pertama, seseorang yang diberi Allah ilmu dan harta, kemudian memanfaatkan kedua nikmat itu sebaik-baiknya. Lalu ada orang lain berkata, seandainya Allah memberi nikmat seperti orang itu kepadaku, pasti aku berbuat demikian pula. Maka keduanya akan mendapatkan pahala yang sama. Dan yang kedua adalah seseorang yang diberi harta oleh Allah, namun dia tidak diberi ilmu oleh Allah. Karena itu ia bertindak bodoh terhadap pemanfaatan harta tersebut. Lalu ada seseorang yang berkata, seandainya Allah memberiku nikmat, memberiku nikmat harta seperti itu, pasti aku akan berbuat yang sama. Maka keduanya sama-sama mendapatkan dosa, karena harta bendanya yang seharusnya digunakan untuk perjuangan, ya, untuk perjuangan di jalan Allah, tetapi tidak dimanfaatkan seperti itu. Jadi hanya ditumpuk-tumpuk saja, nanti lalu ditinggal mati. Begitu pula ini ada hadis Anas bin Malik
bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke perang Tabuk, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum, kita tidak menyeberangi suatu lembah dan tidak pula berjalan di jalanan yang dapat menjadikan orang-orang kafir marah, dan tidak mengeluarkan harta dan tidak tertimpa yang namanya lapar, melainkan mereka bersekutu dengan kita. Lalu mereka bertanya, bagaimana demikian wahai Rasul? Sedangkan mereka tidak bersama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lalu menjawab, mereka itu ditahan oleh rintangan. Jadi rintangan ini bisa menahan niat seseorang ya. Lalu bersekutu dengan niat yang baik ya, karena niatnya tidak baik akhirnya mendapatkan rintangan, akhirnya berubah menjadi baik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai niat terhadap dunia atau yang diinginkan cuma duniawi, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di hadapan kedua matanya dan dipisahkan oleh sesuatu yang paling digemarinya. Suatu contoh, ketika orang itu senang dengan harta ya, makanya dia akan mengumpul harta. Nah ini di hatinya selalu kurang. Nah selalu kurang inilah yang disebut dengan kemiskinan. Maka Allah menjadikan kekayaan dalam hati. Maaf ya, barang siapa yang niatnya terhadap akhirat, terhadap akhirat, jadi tujuan utama itu adalah akhirat, maka Allah menjadikan kekayaan dalam hati. Dia menghimpun barang-barang yang hilang dan yang dipisahkan oleh sesuatu. Nah, ini yang luar biasa. Kalau orang punya niat ya tujuannya ke akhirat, maka tidak akan pelit. Punya harta ya selalu untuk berjuang kepada di atas kebenaran itu. Jadi suka menolong orang, bersedekah atau yang lainnya. Beda yang suka duniawi, yang mencintai duniawi, dia hanya mengumpulkan saja, tidak tahu manfaat harta tersebut, akhirnya juga ditinggal mati. Jadi keterangannya tentang niat seperti itu ya, supaya kita ini bisa lebih paham. Daud As-Taib berkata, cita-cita orang pintar adalah takwa. Ini orang pintar. Maka jika seluruh anggota tubuhnya tergantung dengan dunia, pasti niatnya ya mengembalikan niat semula. Dan orang bodoh itu sebaliknya. Jadi orang yang pintar itu ya, maka dia akan takwa, karena dengan takwa kepada Allah pastinya hatinya akan menjadi tenang. Jadi kalau orang itu benar-benar cerdas, benar-benar pintar, itu tidak mungkin selalu untuk mengumpulkan harta. Dia cinta duniawi itu tidak mungkin, karena yang diperoleh dia seperti itu hanya kebahagiaan yang sesaat. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu gimana? Ketika manusia itu sudah tidak butuh apapun, dalam arti bukan sakit ya, dalam arti bukan sakit, sehat, ini sehat jasmani rohani, tidak butuh apapun, yang dibutuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Karena itu kita harus belajar mulai sekarang. Mari kita tata niat kita supaya perbuatan atau tingkah laku kita menjadi benar dan hasilnya menjadi baik. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk masalah niat ya seperti ini, semoga walaupun singkat bermanfaat. Nanti suatu saat kita lanjutkan tentang hakikat niat itu seperti apa. Ini biar pendek aja videonya, panjang-panjang nguploadnya lama. Ya, seakhir sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.